أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Angku-angku nini mama paling lama tidak pandai orang muda putih bungsu. Pada kesempatan kini kaji adat awak, yaitu bagaimana memahami mamangan adat Minangkabau atau adagium adat orang Minangkabau. Salah satu dari sekian banyak mamangan atau adagium adat Minangkabau itu adalah yang terkenal menyangkut dengan budi dan baso. Apa katanya? Nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan bayak budi, nan endah baso. Di dalam keseharian di Minangkabau itu bahasanya mulai tercemar. Orang mengistilahkan sakare balui, sakare ula. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, tahu mengucapkan tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Coba kita perhatikan satu persatu. Di dalam masyarakat Minangkabau belakangan ini itu selalu mengatakan nan kuria kundi, nan merah sagu. Nah, ini kata merah ini jadi masalah ini. Merah berasal sebenarnya dari bahasa sirah. Merah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Minangnya sirah. Nah, disinilah tercemarnya bahasa Minangkabau itu sakare baru sakare ulah. Kemudian ada lagi yang bergeser. Kata endah dan kata indah. Seharusnya kata-katanya yang dipakai itu adalah kata endah, bukan indah. Indah dalam pengertian Minangkabau adalah sebuah keindahan, keelokan, kecantikan, kebaikan itu hanya yang nampak dari luar saja. Basonya indah, hanya sekedar lip service. Padahal yang dimaksud dengannya itu adalah bahasanya endah, nan endah baso. Artinya kecantikan, kebaikan, keelokan, keindahan yang berasal dari dalam. Itu inner beauty. Untuk memahami filosofi atau adagium adat Minangkabau ini, kita harus tahu dulu masing-masing dari kata-kata yang ada dalam mamangan itu. Pertama, apa itu kuria? Apa itu kundi? Apa itu sirah? Apa itu sago? Apa itu budi? Apa itu baso? Dan apa itu endah? Coba kita lihat satu persatu. Kuria adalah berbintik hitam. Biasanya apabila kita temukan di lapangan, di masyarakat, apabila kita ketemu dengan ayam putih misalnya, tapi dia memiliki bintik-bintik hitam di badannya, maka ayam itu disebut dengan ayam kuria. Jadi kuria itu adalah berbintik. Kundi adalah tanaman sago yang merambat. Dia sago atau saga juga dalam bahasa Indonesianya disebut dengan saga. Tapi kundi itu saga yang merambat. Daunnya diambil untuk mengobati sariawan. Karena dia mampu mencegah peradangan dari sariawan itu. Akan tetapi, kundi ini, bijinya berbahaya bila dimakan. Maka hati-hatilah, jangan sampai memakan biji kundi. Bisa keracunan, mual atau muntah, malah bisa kejang-kejang. Bagaimana dengan sago? Sago itulah tanaman besar, pohon,
maka disebut dia saga pohon. Saga pohon ini berbatang besar. Buahnya termasuk kelompok kacang-kacangan juga. Dia polong-polongan. Buahnya itu warnanya merah, cerah, mengkilat. Biasa digunakan untuk hiasan. Daunnya sangat indah dan rindang. Kemudian kayunya kuat. Bisa digunakan orang untuk kapal, untuk mebel, serta kayu bakar. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa orang Minang mengambil sampiran dari memangan adat, dari pantun adat Minangkabaunya itu, nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan bayak budi, nan endah baso. Secara hakikatnya adalah kita bisa perhatikan dari ciri khas tanaman ini, yang buah kuriak, yang buah kundi itu tidak dia akan berubah. Insya Allah selamanya dia akan tetap seperti itu buahnya. Dia tetap kuriak. Walaupun dia sangat mirip dengan buah sago, tetapi dia tetap berbintik. Maka disebutlah dengan kuriak itu kundi. Begitu juga dengan buah saga atau buah sago. Dia warna merahnya polos. Bila disandingkan buah sago dan buah kundi, mirip sekali. Hampir sama besar, modelnya sama, warnanya sama mengkilap, sama warna merah. Cuman pada kundi ada bintik hitam. Sedangkan pada sago atau saga tidak. Nah, karena konstannya inilah orang Minang mengambil sebagai standar. Artinya apa? Kita lihat kalimat berikutnya yang dikatakan di Mamangan adat itu. Nan bayak budi, nan endah baso. Jadi selamanya, jadi kekal dia, budi dan baso itu harus dipakai sepanjang zaman, sepanjang masa. Sebagaimana tidak berubahnya kuriak kundi yang sirah sago itu. Kemudian coba kita lihat filosofi apa yang terkandung di dalam Mamangan ini. Budi adalah akhlak yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Yang orang Minang pasti orang Islam. Sedangkan baso ada dua hal di dalam itu. Adalah tarati atau adab dalam bersikap juga bertindak. Juga baso itu mengandung makna bahasa atau tarati, sopan santun dalam berbicara atau mengecek, kata orang Minangkabau. Bila kita terjemahkan kata-kata endah dan indah, orang Minang lebih memakainya dalam Mamangan adatnya itu kata-kata endah dibandingkan kata indah. Endah adalah kebaikan, keindahan, kecantikan yang berasal di dalam diri. Sehingga pedoman dalam berbicara misalnya, itu dikatakan barundiang sasudah makan, batanyo salapeh arak. Ini baso yang endah. Kalau basonya indah, dia tidak akan meletakkan minuman atau makanan ringan atau makanan kepada tamunya yang datang ke rumah, tetapi akan dia katakan kepada tamu itu apabila mau pergi, setelah dia minta izin, tunggu sebentar Pak, saya buatkan air minum dulu, saya masak dulu. Nah, ini bahasanya indah. Orang sudah mau pergi, baru dia mau memasak air minum. Nah, ini ajaran ABSBK itu, karakter atau akhlak yang dipakai itu sangat sesuai dengan ajaran Islam atau akhlak, yaitu berbicaralah dengan sopan santun dan berbuat taratilah sesuai dengan adab yang baik, karena semuanya itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.